Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang selalu dimuliakan Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini melalui mimbar yang singkat ini adalah Marhaban ya Ramadan. Sebelum kita lanjut atas judul ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir di siang hari yang berbahagia ini. Karena semestinya diucapkan dan diajak oleh siapapun khatibnya. Siapapun khatibnya harus menyampaikan wasiat takwa ini, mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pangkat dan jabatan yang tinggi, bukan hanya harta yang mewah, bukan hanya rumah yang indah, dan bukan hanya mobil yang megah yang akan bisa kita bawa menuju Allah. Semuanya itu akan kita tinggalkan dan bahkan menjadi malapetaka buat kita semuanya kalau seandainya harta kita, pangkat dan jabatan kita tidak bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa kita bawa menuju Allah, maka semua itu akan menjadi musibah buat kita. Untuk itu, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana amal kebaikan kita Allah akan lipat gandakan dengan berkali-kali lipat. Siapa manusia yang tidak tergiur dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau seandainya hari ini ada manusia yang sudah mengetahui akan kebaikan dan manfaat dan ketinggian dari bulan suci Ramadan, namun tidak dia kejar kelebihan tersebut, maka celakalah manusia yang seperti itu. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Celaka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan celaka itu ya Rasulullah?" Kata Nabi, sesungguhnya celakalah bagi seorang hamba usianya sudah Allah panjangkan untuk sampai ke bulan suci Ramadan. Dia berkesempatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dan dia berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat di bulan Ramadan.
Namun ketika dia ditinggalkan oleh Ramadan, Syawal pun tiba, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang celaka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tergolong kepada orang yang celaka itu atau tidak, masyarakat muslimin? Kita pingin celaka atau kita pingin bahagia? Kita pingin hidup di azab, dilaknat, atau kita pingin hidup dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh yang mana? Sekarang kita lihat tujuan kita yang mana dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Orang gila sekalipun kalau ditanya apakah dia ingin masuk surga atau neraka, orang gila yang tidak punya akal dia pasti akan jawab, aku ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga, kata orang gila. Lalu kita yang waras, kita pingin yang mana? Sudahkah perbuatan kita itu mencerminkan kita itu ingin masuk surga atau belum? Ingat, kunci surga itu ada, masyarakat muslimin. Sebelum kita masuk rumah, kita pasti harus cari dulu kunci rumah kita, baru kita bisa masuk ke dalam rumah kita. Begitu juga surga. Apa kunci surga itu? Miftahul jannatus sholah. Kunci surga itu terletak pada sholat. Kalau hari ini kita mengatakan bahwasanya kita ingin masuk surga, namun sholat kita abaikan. Kita ingin masuk surga, namun sholat kita tinggalkan. Lebih gila kita daripada orang gila yang tadi, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Kita tidak berbuat namun kita meminta. Allah jelas menyampaikan di dalam Al-Quran, aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau hari ini, ma'asyiral muslimin, sholat sudah kita tunaikan, sholat sudah kita dirikan, mustahil ada manusia yang korupsi. Kalau hingga detik ini sholat sudah kita kerjakan, mustahil ada yang manusia yang berbohong, mustahil ada manusia yang zalim hidup di permukaan dunia ini. Kenapa? Sholat dikerjakan hanya sebatas melaksanakan sholat, belum sampai ke titik mendirikan sholat. Bagaimana caranya supaya mendirikan sholat? Salah satu caranya adalah laksanakanlah sholat itu tepat pada waktunya. Bagaimana caranya supaya sholat kita tepat waktu? Tentunya salah satunya itu adalah sholat berjamaah di masjid. Mustahil kita sholat sendirian di rumah, sementara kita ingin perbuatan kita itu dari sholat itu bisa mencegah perbuatan kita dari melaksanakan yang keji dan mungkar. Mustahil. Maka dari itu, datangi masjid kita, ramaikan masjid kita, makmurkan masjid kita, masjid yang semewah ini. Namun sangat-sangat kita sayangkan jamaahnya cuma beberapa orang, apalagi subuh. Subuh mungkin satu saf pun di antara masjid-masjid dekat rumah kita belum tentu penuh, ma'asyiral muslimin. Layakkah kita disebutkan umat Islam? Apakah layak sudah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum, ma'asyiral muslimin. Belum layak kita disebut umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika muazzin mengumandangkan azan di masjid, namun kita sibuk di kantor, kita sibuk di rumah, kita sibuk di jalan mengejar kemewahan dunia, kebahagiaan dunia, mengejar pangkat dan jabatan dunia. Kita abaikan panggilan muazzin tadi. Panggilan muazzin itu demi Allah, ma'asyiral muslimin, itu bukan hanya panggilan menurut hawa nafsunya seorang muazzin yang azan di masjid. Namun azan itu adalah seruan dari Allah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya, kata Allah, hayyalas shalah, kata muazzin, ayo salat, kata muazzin. Allah mengatakan seperti itu, salat kalian, salat, kata Allah. Hanya alal falah, kalau kau ingin sukses, kata Allah, salat. Jadi jangan tanyakan kalau seandainya hari ini hutang kita menumpuk,
Sudah 30 tahun, 40 tahun tinggal di Pekanbaru, masih sibuk dengan ngontrak sana, ngontrak sini. 30 tahun hidup kita di kantor sebagai karyawan biasa, belum pernah naik pangkat dan lain sebagainya. Jangan salahkan kita. Jangan salahkan Allah karena belum memberikan nikmat menurut kita. Tapi salahkan diri kita, salahkan keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa belum sampai kepada situ? Salat kita sia-siakan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita jaga solat kita, ma'asyiral muslimin. Ramaikan, biasakanlah solat di masjid. Ketika azan berkumandang, ramaikan, datangi masjid-masjid di tempat-tempat di mana kita berada. Insya Allah, kalau sudah di bulan suci Ramadan kita terbiasa menjaga waktu solat, insya Allah di luar Ramadan kelak kita juga akan terbiasa melaksanakan solat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Sangat-sangat 1000 kali sayang ma'asyiral muslimin, awal-awal puasa semua masjid dan musola melimpah ruah sampai keluar sana. Dimanapun masjidnya, dimanapun musolanya melimpah ruah sampai keluar, sampai diteras. Bahkan ada beberapa masjid mereka harus menggelar tikar di halaman. Kenapa tidak tertampung lagi jamaahnya, saking banyaknya jamaah wilayah situ. Setelah ditinggalkan oleh Ramadan, sangat-sangat menyesal kita ketika jamaah yang sebelumnya tadi melimpah ruah, saat Ramadan pergi, jamaahnya tinggal beberapa saf, atau mungkin tidak sampai dari satu saf. Jadi di mana letak kaum muslimin yang tadi melimpah ruah itu, ma'asyiral muslimin? Kita minta kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bermimpi kita minta kebahagiaan dunia, ma'asyiral muslimin, apalagi kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena sibuk kita mengejar dunia. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hamahu. Barang siapa yang setiap manusia itu untuk mengejar dunia saja yang dia fikirkan, dia sholat bahkan untuk dunia. Supaya apa? Supaya dipuji orang lain. Dia pergi ke kantor bukan niatnya ibadah, tetapi mengejar pangkat dan kedudukan supaya gajinya tinggi. Farakallahu alaihi amruhu. Bagi orang yang terlalu cinta dengan dunia tadi, farakallahu alaihi amruhu, Allah cerai beraikan seluruh urusannya. Kita minta Rabbi habli minas solihin, mimpi kita. Jangan pernah minta kita kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh ya Allah. Sementara kita sibuk dengan dunia, kita sibuk mengejar dunia, kita sibuk berpikir bagaimana caranya supaya pangkat kita naik, supaya gaji kita naik, supaya rezeki kita banyak. Kita tak pernah berpikir bahwasanya kehidupan kita ni Allah yang ngatur, ma'asyiral muslimin. Apa kata Allah? Perbaiki solatmu, ku perbaiki hidupmu. Kalian perbaiki aja solat kalian. Sudah benarkah bacaan kalian itu? Sudah betulkah tumakninah solat kalian itu? Sudah betulkah gerakan dari solat kalian itu? Kata Allah. Kalau belum, perbaiki. Masalah urusan rizkimu, kehidupanmu, aku yang akan perbaiki, kata Allah. Masih ragu kita dengan pernyataan Allah ini? Kalau masih ragu juga kita dengan pernyataan Allah, maka pertanyakan lagi keimanan kita kepada Allah. Ini yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Dirikanlah solat tepat waktu, terutama lagi melaksanakan solat berjamaah di masjid. Yang kedua, apa yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan? Yang kedua yaitu perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan. Allah akan lipat gandakan seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi untuk itu, ma'asyiral muslimin, harta yang hari ini bermiliar-miliar kita simpan di deposito, bermiliar-miliar kita simpan di rekening tabungan kita. Kalau seandainya harta itu kita simpan, tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan menjadi manusia yang menyesal. Apa kata Sufyan Al-Uyainah menyampaikan?
Sesungguhnya menyesallah seorang orang tua, dia saat hidupnya memiliki harta yang banyak, ketika dia meninggal dunia dia belum sempat mensedekahkan, meninfakkan, mewakafkan harta yang hari ini dia miliki. Setelah dia meninggal dunia, harta tersebut diinfakkan oleh anaknya, disedekahkan oleh anaknya, diwakafkan oleh anaknya. Menyesal orang tua yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Padahal hartanya sudah diinfakkan, hartanya sudah diwakafkan, hartanya sudah disedekahkan. Lalu bagaimana kalau seandainya hari ini kita tinggalkan harta kepada anak keturunan kita, ketika kita meninggal kelak harta tersebut diperebutkan, harta tersebut tidak dimanfaatkan di jalan Allah. Mungkin ini bukan menyesal lagi, tetapi tergolong orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari harta yang kita tinggalkan tidak membuat anak-anak kita dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Inilah dia kenapa kita harus memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena keagungan bulan suci Ramadan sangat-sangat luar biasa. Allah persiapkan, Allah peruntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk apa lagi kita berleha-leha dalam kehidupan dunia ini? Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Mungkin boleh jadi nyawa kita tidak sampai ke Ramadan tahun depan. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, maka bergegaslah kita menuju ampunannya Allah. Perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah membantu sesama kita. Kalau sudah hal ini kita lakukan, insya Allah kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentunya dengan balasan yang berlipat ganda. Terakhir, sebelum khatib tutup mimbar yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semuanya, ini merupakan cambuk buat kita. Ingatlah, boleh jadi besok pagi kita akan dipanggil oleh malaikat Israel, ma'asyiral muslimin. Atau boleh jadi waktu asar nanti kita sudah bergelar almarhum. Atau mungkin boleh jadi setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan hari-hari seperti biasanya karena mungkin kita dalam keadaan sakit, atau mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, kuburan itu sempit ma'asyiral muslimin. Kuburan itu gelap. Kuburan itu dipenuhi oleh binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang yang melata yang akan menemani kita saat di alam kubur kelak. Carilah teman supaya kubur bisa menerangi kubur kita. Carilah teman supaya bisa melapangkan kubur kita. Dan carilah teman supaya bisa menjauhkan kita dari sengatan hewan-hewan berbisa tersebut. Yang mana teman yang bisa kita bawa menuju teman kita saat di alam kubur? Yang pertama yaitu pahalanya sholat, dan yang kedua pahalanya infak dan sedekah. Orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, orang yang banyak-banyak mempergunakan hartanya berinfak dan bersedekah di jalan Allah, kuburannya akan terasa lapang, kuburannya akan terang, dan kuburannya akan dijauhi dari gigitan dan sengatan hewan-hewan berbisa. Mari sama-sama kita bayangkan, mungkin besok pagi kita sudah berstatus almarhum. Bergegas kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.